Batu Menangis, cerita rakyat Kalimantan Barat. Di sebuah bukit yang jauh dari desa, di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda tua yang miskin. Dia sudah lama ditinggal mati suaminya. Kini dia hanya tinggal berdua bersama anak gadis satu-satunya. Anak gadis sang janda tua ini memiliki paras yang cantik. Namun sayang, perilakunya sangat buruk. Gadis itu sangat pemalas dan tidak pernah sekalipun membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek saja setiap hari. Hihihi, cantiknya wajahku ini. Selain pemalas, gadis itu juga amat sangat manja. Segala permintaannya harus dituruti tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang sudah tua, yang setiap hari semakin lemah karena usianya dan kerja seorang diri membanting tulang mencari sesuap nasi. Sesekali bantulah ibuku ini bekerja, nak. Aku tidak mau, nanti kulitku yang halus ini menjadi kasar. Hingga pada suatu hari, anak gadis ini diajak ibunya turun ke desa untuk menjual kayu. Letak pasar desa itu amat jauh, sehingga mereka harus berjalan kaki dengan cukup melelahkan. Pasti di desa nanti banyak pemuda yang tampan. Sepanjang perjalanan, dia berjalan melenggak-lenggok dengan memakai pakaian bagus dan bersolek agar seorang yang melihatnya mengagumi kecantikannya. Sementara itu ibunya berjalan di belakang sambil membawa keranjang berisi kayu serta memakai pakaian yang lusuh. Karena mereka hidup di tempat terpencil, tak seorang pun mengetahui bahwa kedua perempuan yang berjalan itu adalah ibu dan anak. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun, ketika melihat ibunya yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh berbanding terbalik keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Di antara orang yang melihatnya, ada seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada sang gadis. Namun karena malu, anak gadis itu menjawab bahwa ibunya adalah pembantunya. Kemudian kedua ibu dan anak itu meneruskan perjalanannya kembali. Hai gadis cantik, apakah yang berjalan di belakang itu ibumu? Bukan, dia adalah pembantuku. Tak seberapa jauh, datang lagi pemuda lain mendekati dan bertanya kepada anak gadis itu. Kali ini dijawab bahwa ibunya adalah budaknya. Begitulah, setiap gadis itu bertemu dengan seseorang di sepanjang jalan yang menanyakan soal ibunya. Selalu jawabannya itu, ibunya diperlakukan sebagai pembantu atau budak. Hai cantik, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu? Bukan ibuku. Ia adalah budakku. Sang ibu pun mendengar jawaban putrinya yang durhaka, tapi masih dapat menahan diri. Namun setelah berulang kali dia mendengar jawaban yang sama dan menyakitkan hati, akhirnya sang ibu pun tak dapat menahan diri. Sang ibu tua itu pun berdoa. Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini. Hukumlah dia. Atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kedua kakinya. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis. Dia berlutut di depan ibunya dan terus memohon ampun kepada ibunya.
Oh ibu, ibu, ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini. Ibu, ampunilah anakmu ini. Akan tetapi, semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, orang-orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapatkan kutukan ibunya itu disebut batu menangis.